Selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah pada hari ini. Apa kabar semuanya? Saya harap kita semua selalu sehat dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Kita bersyukur karena sampai di sini Ebenezer, Tuhan terus menolong, menuntun, menjaga, melindungi dan memberkati hidup kita. Karena itu, saya mengajak seluruh kita yang telah menikmati tuntunan dan pertolongan Tuhan, pada hari ini secara khusus, kita fokus kepada Tuhan, memuji, menyembah, dan mengagungkan Dia. Hanya Dia satu-satunya, Tuhan Yesus, yang menjadi pusat perhatian kita bersama. Hal-hal lain yang berpotensi untuk mengalihkan hati dan pikiran kita dalam penyembahan kepada Tuhan, mari masing-masing mengatasinya. Dengan sukacita saya mengundang jemaat Tuhan di tempat masing-masing untuk berdiri. Kita akan memulai ibadah ini dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita berdoa. Pagi hari ini ya Tuhan, sungguh kami bersyukur di hadapan Tuhan atas kasih karunia-Mu bagi kehidupan kami bersama-sama, sehingga kami ada dengan keadaan sehat dan selamat di hadirat Tuhan. Semuanya karena pertolongan dan kasih setia untuk hidup kami. Kami mengaku kami lemah. Kami melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan. Kami berdosa bersama kepada Tuhan dan juga berdosa bersama terhadap sesama. Itu Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, darah Kristus, kiranya menyucikan hati, pikiran, dan kehidupan kami bersama, sehingga hari ini kami layak ada di hadirat Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Roh Kudus, tuntun kami bersama untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, oleh tuntunan pimpinan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Saya akan membacakan bagian ini untuk kita bersama-sama. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda.
dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, mari bersama-sama kita memuji Tuhan, pujian yang mengatakan, "Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu." persembahan kita yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian dalam nyanyian kemenangan iman nomor 146, Pergilah ke seluruh dunia. Nomor 146, Pergilah ke seluruh dunia.
Doa persembahan dan doa syafaat disampaikan oleh tenaga PKR. Kami persilakan. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Bapa kami di surga, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami, ingin membawa pergumulan dan pokok-pokok doa kami kepadamu. Bapa, kami tahu dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, kadangkala kami menyakiti hati Tuhan dalam perilaku kami, baik itu dalam perkataan kami, tindakan kami, maupun pikiran kami. Bapa mau meminta ampun darimu. Bapa, kiranya Tuhan layakkan kami, jemaat Tuhan, sehingga kami bisa layak di hadapan. Namun kami percaya bahwa karya Yesus di kayu salib melayakkan kami untuk bisa menghampiri Tuhan. Bapa, adapun pokok-pokok doa kami ingin sampaikan padamu. Bapa, hamba mau berdoa untuk negeri kami yang kami kasih ini, Indonesia, yang sedang dalam pergumulan COVID-19. Tolong Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami, baik itu Bapak Presiden, Wakil, Menteri, Kepala-Kepala Daerah, TNI, Polri, yang sedang mengusahakan yang terbaik untuk bisa menjaga negara kami. Terlebih lagi juga kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan berada di kursi pemerintahan. Kiranya Tuhan yang menjadi sukacita dan pokok hikmat mereka. Bapak mau juga berdoa untuk para dokter, para tenaga kesehatan, baik itu juga para pasien yang sedang terdampak dengan COVID-19. Kiranya Tuhan yang menjadi penghiburan mereka, menjadi kekuatan mereka, sukacita mereka, sehingga mereka bisa sanggup untuk melayani untuk hari-hari ke depan dan semakin kuat tiap-tiap harinya. Bapak hamba juga berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada, baik itu yang sedang beribadah di gedung-gedung besar ataupun di rumah-rumah. Kiranya Allah juga tetap menyertai dan memberkati mereka. Bapak hamba berdoa juga untuk kondisi dan masyarakat kami yang sedang terdampak oleh corona ini, baik itu secara ekonomi. Kiranya Tuhan menolong setiap daripada kami, Tuhan berikan hikmat yang daripada Allah untuk kami bisa mengatur keuangan kami dengan baik. Hamba juga berdoa untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang sedang terdampak. Kiranya Tuhan berkati para pengurus gereja, para DPJ, majelis yang bertugas. Tuhan berikan hikmat untuk bisa mengatur rumah Tuhan. Bapak hamba juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang kuliah ataupun sekolah. Tuhan kiranya dalam masa pertumbuhan mereka, Tuhan berikan hikmat, kemampuan yang daripada Allah, sehingga mereka bisa bukan hanya belajar, tapi juga bisa semakin mengenal Allah. Bapak hamba juga berdoa untuk orang tua kami yang ada di gereja di masa tuanya. Tuhan tetap memakai mereka untuk bisa menjadi penyemangat, memberikan motivasi pada kami yang masih muda untuk melayani. Hamba juga berdoa untuk anggota jemaat kami yang sedang dalam mengandung. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka hingga tiba saat masa bersalin. Tuhan tambahkan sukacitanya. Bapak hamba juga berdoa untuk setiap anggota keluarga kami, baik itu yang jauh maupun dekat. Kiranya Tuhan memberkati tiap-tiap daripada kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk anggota-anggota jemaat kami yang sedang sakit ataupun dalam masa pemulihan. Ada begitu banyak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun kami percaya di dalam nama Yesus kami dapat menerima kesembuhan yang daripada Tuhan, memberikan pemulihan sehingga kami bisa kuat dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bapak juga mengucap syukur, bersukacita dengan anggota keluarga kami yang
berulang tahun pada sepekan ini, kiranya Tuhan tambahkan sukacita mereka, baik itu ulang tahun ataupun ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati. Bapak kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sedang dalam duka cita, kiranya Roh-Mu yang memberikan penghiburan bagi kami, sehingga kami dapat mampu menjalani kehidupan kami hari demi hari. Bapak hamba juga berdoa untuk persembahan, ucap syukur untuk setiap jemaat Tuhan yang telah memberi. Kiranya Tuhan memberkati tiap-tiap teman yang memberi, dan pekerjaan mereka, kesehatan mereka, dalam keluarga mereka. Tuhan memberkati. Bapa, inilah doa kami. Ada banyak hal yang mungkin kami tak sempat sampaikan, namun kami percaya bahwa Allah lah yang menyelidiki hati kami, yang mengetahui pergumulan dan kebutuhan kami, yang mengerti lebih daripada apa yang dapat kami katakan. Kami persembahkan doa ini di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian, Aku Datang dan Ku Bersujud. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Bapa berkati hamba yang akan memberikan penjelasan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai seturut dengan firman-Mu. Bapa berkati juga jemaat Tuhan yang akan mendengarkannya, sehingga kami bisa fokus dan mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pembacaan kita diambil di kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua. Kita akan fokus pada 2 ayat saja, ayatnya yang ke-41 dan ayatnya yang ke-47. Saya akan bacakannya bagi kita semua, dan jemaat Tuhan bisa mengikutinya dengan Alkitab di tangan masing-masing. 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu
memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pada bulan misi ini, bulan misi GKIP, minggu yang ketiga, kita akan sama-sama belajar di bawah tema menjadi gereja yang bertambah. Menjadi gereja yang bertambah. Berbicara mengenai gereja yang bertambah, saya menjadi teringat dengan salah satu kisah bagaimana Injil bisa masuk ke sebuah daerah atau sebuah wilayah. Kisah ini bermula dari sebuah keluarga yang cinta Tuhan. Mereka melayani seorang bapak untuk menerima Tuhan, menjadi Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kemudian dibaptis. Beberapa hari kemudian, datanglah bergerombol orang ke depan rumah keluarga tersebut. Mereka meminta diri untuk dibaptis. Mereka berkata bahwa orang yang kemarin itu adalah ketua mereka. Dan orang itu membuat rombongan orang ini untuk datang, menerima, dibaptis, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada waktu hari itu juga dibaptislah sekitar ribuan orang lagi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kisah ini berasal dari sebuah pulau di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, jemaat Tuhan, pernahkah kita mendengar kisah yang serupa? Bagaimana Allah memakai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, untuk bisa menyelamatkan, memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Pernahkah kita mendengar kisah yang serupa demikian? Pada hari ini kita juga sedang membaca kebenaran firman Tuhan yang ditulis oleh Dr. Lukas mengenai sebuah peristiwa pertambahan orang-orang percaya pada zaman Rasul-Rasul. Ini juga diperlengkap pada ayatnya yang ke-47 yang mengatakan bahwa Tuhan menambahkan jumlah mereka tiap-tiap hari, yaitu di luar dari 3.000 yang tadi. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan mereka. Jemaat Tuhan, saat kita mendengar cerita tadi dalam baca kebenaran firman Tuhan ini, saya jadi ingin bertanya, apakah kita masih percaya bahwa Tuhan dapat melakukan hal-hal tersebut pada hari ini? Saya percaya Allah masih sanggup. Allah sanggup untuk melakukannya. Dan seharusnya kita, saya dan jemaat Tuhan, itu dapat merasakan gereja yang bertumbuh, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Namun pertanyaannya, bagaimana kita, saya dan jemaat Tuhan, dapat mengalami sebuah pertambahan orang-orang percaya di dalam gereja? Jika kita membaca kebenaran firman Tuhan yang kita telah membaca ini dengan seksama, setidaknya ada 2 tindakan yang dilakukan pada waktu itu. Yang pertama ialah memberitakan Injil Yesus Kristus. Pertambahan jumlah orang percaya pada waktu itu, jemaat Tuhan, itu tidak terjadi dengan sendirinya. Jika kita melihat beberapa ayat di atasnya, di situ ada Petrus yang berdiri kemudian berbicara kepada orang-orang banyak yang mencemooh mereka. Ya, kita tahu Petrus adalah salah satu murid Yesus yang temperamental, yang emosinya cepat naik. Tapi kita melihat pada bagian ini, Petrus mengambil kesempatan ini untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil.
Saya tidak bisa bayangkan apa yang terjadi jika pada waktu itu Petrus mengambil kesempatan untuk meluapkan emosinya. Dia marah pada orang-orang itu. Ataupun Petrus memilih untuk mengambil sikap diam, tidak ingin memperkeruh suasana, karena tidak ingin membuat orang lain tersinggung karena perbedaan pendapat, perbedaan kepercayaan. Jika itu yang terjadi, peristiwa ini tidak akan pernah terjadi, tidak akan melihat pertumbuhan, pertambahan orang-orang percaya di dalam gereja. Tidak akan terjadi. Namun dengan Petrus yang memberitakan Injil kepada orang-orang banyak itu, banyak orang menjadi percaya dan gereja semakin bertambah. Jemaat Tuhan, kita sekarang hidup di zaman yang sangat berbeda, di zaman dunia teknologi digital ini, dan tidak bisa dipungkiri bahwa zaman ini merubah gaya hidup kita, di mana mungkin beberapa tahun lalu jika dibandingkan tidak sama seperti dengan gaya kita sekarang, termasuk juga cara kita memberitakan Injil. Sekalipun kita hidup di zaman yang berbeda dengan para rasul, namun panggilan itu, tugas itu tetap sama bagi kita, orang-orang percaya pada zaman ini, yaitu memberitakan Injil Yesus Kristus. Waktu sekarang jika kita melihat di tengah teknologi yang canggih ini, di dunia yang sangat maju ini, mungkin bertanya dalam hati, bagaimana caranya kita memberitakan Injil di tengah dunia yang sangat maju ini? Ya, jawabannya melalui dunia digital itu sendiri, melalui teknologi itu sendiri, melalui media sosial kita, melalui HP kita. Jemaat Tuhan, pada waktu Allah memanggil Musa untuk membawa firman-Nya bagi orang Israel, Musa berkata, Tuhan, saya tidak mampu, Tuhan, saya tidak sanggup, saya tidak percaya diri. Namun Tuhan berkata kepada Musa, Musa, apa yang ada di tanganmu? Musa menjawab, tongkat. Pada hari ini juga Allah memanggil kita untuk mengerjakan panggilan-Nya. Itu dimulai dengan apa yang ada dengan kita. Jika jemaat Tuhan memiliki respon yang sama dengan Musa, saya tidak mampu, saya tidak sanggup, maka firman Tuhan ini kembali kepada kita. Apakah yang ada di tanganmu? Ya, saya bisa bilang itu HP. Ya, karena di zaman digital ini pasti pegang HP. Namun seringkali jemaat Tuhan, kita memegang HP, kadang-kadang kita tidak menggunakan HP untuk melakukan kehendak Tuhan. Jika kita membuka media sosial kita, apakah yang sering kita unggah di sana? Apa yang sering kita posting? Apakah itu keluhan hati kita? Perkataan-perkataan yang kosong? HP di media sosial kita juga bisa memberitakan Injil. Yaitu dengan apa? Dalam membagikan firman Tuhan, baik itu membagikan video-video khotbah yang memberkati banyak orang, ataupun itu melalui kesaksian hidup kita. Baik yang di tengah pandemi ini, ada beberapa orang yang bisa sehat kembali setelah mendapatkan COVID, bisa membagikannya di sosial media, dan itu bisa menjadi kesaksian yang baik bagi orang. Ataupun bagi beberapa orang yang mengalami kedukaan, duka cita, masa-masa yang berat, Tuhan pun bisa memakai itu menjadi kesaksian yang baik bagi banyak orang, bahwa kematian di dalam Yesus Kristus, orang-orang percaya, kita memiliki pengharapan yang besar, bahwa suatu hari nanti kita dapat bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi di Yerusalem yang baru, di kota Tuhan, langit dan bumi yang baru. Ini pun bisa dipakai Tuhan. Kesaksian-kesaksian ini bisa menjadi kesaksian yang baik bagi banyak orang.
Dengan memakai media sosial kita, orang banyak bisa mengenal Kristus, bahkan percaya. Dan kita pun dapat melihat orang-orang percaya semakin bertambah. Itu yang pertama. Tindakan yang kedua adalah bertekun dalam persekutuan doa. Doa merupakan bagian yang sangat penting dalam sejarah pertumbuhan gereja. Kita bisa melihat jika ada sebuah gerakan Allah di dalam suatu wilayah, orang-orang percaya semakin bertambah. Jika kita melihat lebih dalam lagi, di situ juga ada sekelompok orang-orang percaya yang setia dalam doa. Ini pun juga ada dalam sejarah gereja, yaitu kelompok-kelompok penginjil Moravia yang bukan hanya setia menginjil, namun juga setia dalam doa. Doa seperti apa? Yaitu doa untuk orang-orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Paulus dalam Efesus 6, waktu dia membahas tentang perlengkapan senjata Allah, ia menutupnya dengan sebuah pesan, yaitu berdoalah. Supaya apa? Supaya orang-orang percaya seperti Paulus dikaruniai kata-kata yang baik dan dikaruniai keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Paulus sadar pentingnya doa dan pelayanannya. Dan ini berbicara bukan soal doa pribadi, namun doa-doa dari orang-orang percaya yang lain yang menyokongnya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya percaya kita semua rindu melihat Tuhan melawat gereja kita. Tuhan menambahkan orang-orang percaya di dalam gereja kita. Namun pertanyaannya, sudahkah kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini? Sudahkah kita mau meluangkan waktu kita untuk berdoa bagi orang-orang percaya maupun untuk pengerja-pengerja misi, untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil? Dalam Matius 9 ayat yang ke-38, di situ berkata, Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk meminta kepada Tuhan yang empunya tuayan itu untuk mengirimkan pengerja-pengerjanya untuk mengerjakan ladang itu. Pada saat ini Yesus juga meminta kepada jemaat Tuhan, orang-orang percaya zaman sekarang, untuk berdoa kepada Bapa untuk mengirimkan pengerja-pengerjanya. Siapakah itu pengerja-pengerjanya? Itu bisa orang-orang yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya, yang Tuhan panggil untuk melayani. Dan itu pun juga termasuk kita sebagai orang-orang percaya, untuk memiliki keberanian untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Saya mendengar bahwa jemaat Tuhan di tempat ini memiliki kehidupan doa yang sangat baik. Terlebih lagi dalam doa puasa yang saya dengar setiap bulan diadakan sekali sebulan. Dan itu sangat baik. Karena situasi dan kondisi, maka tidak bisa ada persekutuan lagi. Namun jemaat Tuhan, firman Tuhan berkata, jika ada 2-3 orang yang sepakat meminta sesuatu dalam nama Tuhan, Tuhan akan memberikannya. Namun sudahkah atau maukah kita berdoa sepakat meminta satu hal, yaitu Tuhan, kami ingin melihat Tuhan bekerja di antara kami, sehingga kami bisa melihat sebuah pertumbuhan, pertambahan orang-orang percaya. Maukah kita berdoa dan sepakat meminta hal itu? Sesuai janji firman Tuhan, saya percaya bahwa Bapa kita akan mendengarkan dan memberikannya pada kita. Dengan tekun dalam doa-doa kita kepada Allah, bukan hanya sebagai doa pribadi, namun doa-doa persekutuan, Allah pun turut bekerja dalam pertumbuhan gerejanya. Jemaat Tuhan, kita telah
belajar, telah mendengar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Allah bekerja dalam sejarah gereja. Bagaimana orang-orang percaya itu semakin bertambah. Dan kita pun juga bisa melakukannya pada hari ini. Yaitu dalam memberitakan Injil. Baik itu di sosial media kita. Membagikan ayat-ayat firman Tuhan maupun kesaksian kita. Dan yang kedua, kita bisa juga turun di dalam persekutuan doa kita. Bukan hanya sekedar doa pribadi, namun juga dalam mesbah doa kita yang kita bangun dalam keluarga. Saya terlalu percaya bahwa Allah pun juga turut bekerja dalam pergerakan. Orang-orang percaya semakin bertambah. Amin firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Bapa, hamba-Mu telah selesai berkata-kata, namun hamba-Mu percaya bahwa firman-Mu itu iya dan amin. Firman-Mu itu kekal, yang tinggal dalam hati kami. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus itu memberikan kepada kami pengertian yang baru hari demi hari, sehingga kami semakin mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami pun dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa, inilah doa kami, syukur kami atas firman-Mu. Kami rindu melihat Tuhan bekerja di antara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengangkat pujian yang mengatakan, "Ku kagum hormat akan Engkau." Jemaat Tuhan, saya mengundang kita untuk berdiri di tempat masing-masing. Mari kita berdoa. Segala hormat dan kemuliaan layak dipersembahkan kepada-Mu ya Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, yang dengan kuasa Roh Kudus telah meneguhkan menuntun kami bersama-sama
dalam ibadah ini dari awal sampai akhir. Kiranya nama Tuhan yang disanjung tinggi dan umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Hamba berdoa menyerahkan kehidupan seluruh jemaat-Mu sepekan yang akan datang ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan melindungi, Tuhan menuntun, menjaga, dan memberkati. Jemaat terkasih Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, puji Allah. Puji bersatu sejenak. Satu dulu selesai. Dari mimbar pelayanan kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.